Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim semua, sahabat Enas 20 channel. Ini adalah kisah tentang bidadari-bidadari surga yang sangat menakjubkan. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan surga Aden, lalu Allah memanggil malaikat Jibril seraya memerintahkan kepadanya, "Wahai malaikat Jibril, pergilah ke surga Aden dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan untuk hamba-hambaku dan kekasih-kekasihku." Malaikat Jibril pun bergegas pergi ke surga Aden untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai di sana, dia berkeliling untuk menemukan apa yang ia cari. Lalu muncullah seorang bidadari dari dalam istana yang ada di surga Aden. Melihat datangnya malaikat Jibril, bidadari itu tersenyum kepadanya. Ketika ia tersenyum, seketika surga Aden bersinar terang karena gigi seri bidadari itu. Melihat surga Aden yang tiba-tiba bersinar terang, malaikat Jibril tersungkur dan bersujud karena mengira sinar itu berasal dari nur Allah yang maha mulia. Bidadari itu pun berkata, "Wahai malaikat yang dipercaya Allah, angkatlah kepalamu." Malaikat Jibril mengangkat kepalanya dan mengetahui bahwa sinar yang sangat terang itu bukanlah sinar dari nur Allah Subhanahu wa taala, melainkan dari senyum bidadari tersebut. Jibril pun dibuat kagum dan berkata, "Maha suci zat yang telah menciptakanmu." Lalu bidadari itu bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat yang dipercaya Allah, apakah kamu tahu untuk siapa aku diciptakan?" Malaikat Jibril menjawab, "Tidak." Lalu bidadari itu berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakanku untuk orang-orang yang lebih memilih dan lebih mementingkan ridhonya daripada hawa nafsunya." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 51-54 yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata-mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan, demikianlah, dan kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari." Sahabat muslim semua, begitu indah balasan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang mati syahid memiliki 6 keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, diampuni dosanya sejak tetes darah yang pertama. Yang kedua, bisa melihat tempatnya di surga dan dilindungi dari azab kubur. Yang ketiga, diberi rasa aman dari peristiwa kehancuran. Yang keempat, kepalanya diberi mahkota kewibawaan. 1 berlian yang menempel di mahkota itu lebih baik daripada dunia seisinya. Yang kelima, dinikahkan dengan 72 istri dari bidadari. Yang keenam, diberi hak memberi syafaat 70 orang dari kerabatnya." Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat Enas 20 channel, sosok bidadari adalah sosok yang sangat cantik. Namun di antara banyaknya bidadari surga, ada salah satu yang paling cantik. Bidadari itu bernama Ainul Mardiyah. Bidadari bernama Ainul Mardiyah itu hanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berjihad. Nama Ainul Mardiyah berarti mata yang diridhoi, atau setiap pandangan yang melihatnya pasti akan menemukan keridhaan di hati. Kisah tentang bidadari surga tercantik ini telah diceritakan hadis Nabi riwayat Tirmizi. Ketika pagi hari di bulan Ramadan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang memberikan targhib atau ajakan untuk semangat berjihad kepada pasukan Islam. Nabi pun bersabda, "Sesungguhnya orang yang mati syahid karena berjihad di jalan Allah, maka Allah akan menganugerahkannya Ainul Mardiyah, bidadari yang paling cantik di surga." Salah satu sahabat yang masih muda yang mendengar cerita itu menjadi penasaran. Namun karena malu kepada Nabi dan sahabat-sahabat lain, sahabat ini tidak jadi mencari tahu lebih mendalam mengenai Ainul Mardiyah. Waktu zuhur sebentar lagi, seusai sunnah Rasul, para sahabat dipersilakan untuk tidur sejenak sebelum pergi berperang. Bersama kafilah perangnya pun, sahabat yang satu ini tidur terlelap dan sampai bermimpi. Di dalam mimpinya dia berada di tempat yang sangat indah yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Dia pun bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia pun bertanya kepada wanita tersebut, "Di manakah ini?"
Inilah surga, jawab wanita itu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, apakah Anda Ainul Mardiyah? Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Kalau Anda ingin bertemu dengan Ainul Mardiyah, dia sedang berada di bawah pohon yang rindang itu. Didapatinya oleh sahabat itu seorang wanita yang kecantikannya berkali-kali lipat dari wanita pertama yang ia lihat. Apakah Anda Ainul Mardiyah? Tanya sahabat itu. Bukan, saya ini penjaganya. Kalau Anda ingin bertemu di sanalah singgasananya, jawab sang bidadari. Lalu sahabat ini pun pergi ke singgasana tersebut dan sampailah ke suatu mahligai. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya yang sedang mengelap-elap perhiasan. Sahabat ini pun memberanikan diri untuk bertanya, apakah Anda Ainul Mardiyah? Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Saya penjaganya di mahligai ini. Jika Anda ingin menemuinya, temuilah ia di mahligai itu, jawab sang bidadari. Pemuda itu pun beranjak dan sampailah ia ke mahligai yang ditunjukkan. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya dan sangat pemalu. Pemuda itu pun bertanya, apakah Anda Ainul Mardiyah? Ya, benar, saya Ainul Mardiyah, jawab sang bidadari. Pemuda itu pun mendekat, tetapi Ainul Mardiyah menghindar dan berkata, Anda bukan seorang yang mati syahid. Kemudian sahabat itu pun bangun dari mimpinya. Komando jihad pun menggelora. Sahabat ini pun dengan semangatnya berjihad untuk dapat bertemu dengan Ainul Mardiyah. Ia pun akhirnya mati syahid. Di petang hari ketika buka puasa, sahabat kepercayaan ini menceritakan mimpi sahabat yang mati syahid ini kepada Nabi. Nabi pun membenarkan mimpi sahabat muda ini dan Nabi bersabda, sekarang dia bahagia bersama Ainul Mardiyah. Sahabat muslim semua, bidadari surga selalu digambarkan sebagai sosok yang cantik, suci dan tanpa cacat. Selain itu, masih ada ciri-ciri lain yang menunjukkan betapa cantiknya sosok bidadari surga. Berikut ini adalah gambaran betapa cantiknya bidadari surga menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama, bidadari surga itu suci. Bidadari surga adalah sosok perempuan suci. Dia tidak menstruasi, tidak nifas, tidak buang air kecil dan besar, tidak meludah, tidak keluar ingus ataupun kotoran lainnya. Selain itu, hatinya suci dari akhlak buruk, lisannya terjaga dari kata-kata kotor. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25 yang artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Ciri yang kedua adalah bidadari itu bermata jeli seperti mutiara. Selain suci, bidadari surga juga digambarkan sebagai sosok yang sangat cantik yang memiliki mata jeli seperti mutiara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 22-23 yang artinya, dan ada bidadari-bidadari bermata jeli laksana mutiara yang tersimpan baik. Yang ketiga, ciri bidadari adalah terjaga kehormatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syaffat ayat 48-49 yang artinya, di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya, seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik. Ciri keempat bidadari adalah perawan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 35-37 yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Ciri yang kelima adalah wangi. Bidadari surga digambarkan sebagai sosok yang berbau harum. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya salah seorang bidadari surga datang ke dunia, pasti ia akan menyinari langit dan bumi dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Sungguh, tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, bidadari itu bersifat sopan dan pemalu. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 56-58 yang artinya,
Di dalam surga terdapat bidadari-bidadari yang sopan, yang menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Demikianlah sahabat Enas 20 Channel, gambaran bidadari-bidadari yang akan bersanding dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.